Bagi Akhirani, Silakan. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang sholat sunnah rawatib yang merupakan sunnah muakkad. Nah, Ketika kita safar itu jatuhnya muakkad juga atau gimana Ustaz? ketika seorang musafir, apakah dia tetap sholat melaksanakan? Pertanyaannya, apakah dia tetap melaksanakan sholat rawatib yang dia adalah sunat muakkad? Musafir tidak sholat sunat qobliyah dan ba'diyah, baik yang muakkad atau yang tidak muakkad. Kita tahu qobliyah dan ba'diyah lebih banyak daripada rawatib. Karena rawatib adalah muakkad, yang tidak rawatib adalah qobliyah dan ba'diyah, namun tidak muakkad. Untuk semua qobliyah dan ba'diyah, baik muakkad atau tidak muakkad, maka itu tidak dikerjakan oleh musafir kecuali hanya 2 rakaat saja, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi musafir dia harus sengaja meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, itu perintahnya. Di dalam agama kita disuruh taat. Ketahuilah bahwa taat itu terbagi 2. Taat untuk mengerjakan dan taat untuk meninggalkan. Kedua-duanya adalah ketaatan. Jangan kira taat itu hanya di saat perintah mengerjakan. Ketaatan ada 2, dan itu yang selalu diingatkan oleh para ulama, para ahli ilmu kepada kita, bahwa ketaatan terbagi 2. Ketaatan untuk melakukan perintah, dan ketaatan untuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Maka ketika musafir melakukan safar, dia diperintahkan oleh agama untuk meninggalkan sholat rawatib. Yang muakkad tadi, kecuali yang 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka sebuah ketaatan bagi seorang musafir untuk tidak sholat sunnah. Maka dengan tidak sholat sunnatnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulullah SAW. Maka musafir tidak melakukan sholat qobliyah apapun, tidak melakukan sholat ba'diyah apapun, kecuali qobliyah, 1 qobliyah saja, itu qobliyah subuh. Adapun dia ingin sholat sunat lainnya, diizinkan. Dia ingin sholat duha, dia ingin sholat setelah wudu, dia ingin sholat tahajud di malam hari, musafir tetap mengerjakannya. Kalau dia ingin untuk mengerjakan itu, dia tetap mengerjakannya. Maka ketaatan dalam bentuk melakukan amalan dipindahkan kepada yang seperti ini. Atau dia sholat sunat mutlak. Dalam perjalanan dia punya kesempatan untuk sholat mutlak, maka dia sholat sunat mutlak. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, kecuali qobliyah subuh ketika safar, itulah ketaatan, bukan sebaliknya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, kutiba ala al-musafiri wal maridi ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim. Dituliskan pahala untuk seorang musafir dan seorang yang sakit, apa saja yang dia kerjakan, ya, di saat dia sehat dan di saat dia muqim. Jadi musafir yang sudah terbiasa melakukan rawatib, sholat sunat muakkad, sholat sunat qobliyah dan ba'diyah yang muakkad, yaitu sholat rawatib, terbiasa dia melakukan itu. Ketika dia safar, dia tidak mengerjakan itu karena dia safar. Perintah taat kepada agama yang dia kerjakan, namun pahalanya tetap mengalir seperti biasa. Pahalanya tetap mengalir seperti biasa, karena yang menghalangi dia sholat rawatib adalah safarnya. Seandainya dia mukim, dia akan melakukan sholat rawatib yang 12 rakaat itu. Namun berhubung dia safar, dia tidak bisa rawatib karena dia harus taat kepada Allah untuk tidak rawatib. Kecuali subuh seperti yang tadi kita katakan. Maka walau dengan dia tidak sholat, namun dia tetap mendapatkan pahala sholat. Pahalanya mengalir terus, pahalanya mengalir terus. Hal yang sama terhadap orang yang sakit. Kalau dia terbiasa rawatib, dia terbiasa tahajud, dia terbiasa duha, namun qaddarallah, Allah takdirkan dia terbaring, lemas dan sakit, sehingga dia tidak bisa mengerjakan amalan-amalan tersebut. Dia terbiasa sholat ke masjid, lalu dia terbaring dan tidak bisa pergi ke masjid, pahalanya mengalir sebagaimana dia sehat. Namun syaratnya adalah kebiasaan yang sudah membiasakan dirinya dalam hal tersebut. Maka jawaban Anda kepada apa yang antum tanyakan adalah bahwa orang yang musafir dia sengaja untuk tidak sholat qobliyah dan ba'diyah. Allahu a'lam bishawab.